Saya langsung aja soal yang pertama, yaitu disuruh untuk buatkan program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Kemudian fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dan mencetak tiap elemen yang diiterasi. Pertama-tama kita membuat fungsi dengan nama iterasi underscore list, dan fungsi tersebut memiliki dua parameter yaitu array dan index. Nah, array ini adalah list yang akan diiterasi, sedangkan index itu adalah indeks saat ini yang akan digunakan selama iterasi. Kemudian if bawahnya if index kurang len dalam kurung r. Nah, ini untuk menguji apakah nilai indeks lebih kecil dari panjang list r. Jika iya, maka iterasi akan dilanjutkan. Jika tidak, iterasi akan dihentikan. Kemudian print dalam kurung r dalam kurung indeks. Nah, itu untuk jika indeks kurang dari panjang r, maka akan mencetak elemen di indeks menggunakan print r index. Nah, kemudian iterasi underscore list dalam kurung r, indeks 1. Nah, ini setelah mencetak elemen indeks yang akan melakukan pemanggilan rekursif pada dirinya sendiri dengan menambahkan satu pada nilai indeks. Proses ini akan terus berlanjut sampai indeks mencapai panjang R. Setelah itu, rekursi akan berhenti secara otomatis karena kondisi awal. Jika indeks kurang len dalam kurung R tidak akan terpenuhi lagi. Nah, di sini contoh penggunanya kita membuat uh, list dengan nama MyList. Di dalamnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian iterasi list, listnya. Setelah dijalankan, maka outputnya akan seperti ini, menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa dilanjutkan ke soal berikutnya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnieszka Firdaus dengan NIM 224 Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang sudah dibuat oleh kelompok kami, yaitu soal nomor 2 pada tugas 7, di mana pada kali ini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Buatlah program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while or for. Nah, fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dimulai dari elemen terakhir menuju elemen pertama dan mencetak tiap elemen yang ada di iterasinya. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah program atau codingan, di mana yang pertama ada def iterasi list reverse. Ini merupakan deklarasi fungsi atau sebuah def. Nah, fungsi ini disebut iterasi list reverse yang menerima dua argumen, di mana argumen itu ada r sama indeks sama dengan 0. Nah, selanjutnya dua argumen ini, R ini adalah list yang akan diiterasi dan indeks ini merupakan defaultnya dan indeks juga argumennya dan defaultnya adalah non. Nah, dia adalah indeks yang akan digunakan dalam iterasinya nanti. Selanjutnya di sini ada if index is non. Ini merupakan pernyataan yang akan memeriksa apakah indeks adalah non atau tidak. Nah, pada panggilan pertama fungsi, biasanya indeks ini akan diatur menjadi non terlebih dahulu. Dan ini yang membuat kita tuh dapat menginisialisasi indeks jadi len r-1. Nah, sebagai indeks elemen terakhir. Dalam kata lain, jika kita tidak memberikan nilai indeks saat memanggil fungsi, maka indeks akan diatur sebagai indeks terakhir dari daftar. Tentunya di sini ada if indeks lebih besar sama dengan 0. Ini adalah kondisi kedua yang memeriksa apakah indeks masih lebih besar atau tetap sama dengan 0. Ini memastikan bahwa kita tuh hanya akan melanjutkan iterasi selama indeks itu masih valid alias tidak negatif. Jadi ini tuh akan berlanjut jika indeksnya itu tidak negatif. Selanjutnya ada print r index. Ini tuh jika indeks masih valid lebih besar atau sama dengan 0, maka ini adalah pernyataan yang akan mencetak elemen di R pada indeks R ini. Nah, selanjutnya di sini ada iterasi list reverse R index 1 akan setelah ini tuh setelah mencetak elemen pada indeks saat ini, maka fungsinya itu akan memanggil dirinya sendiri dengan indeks yang lebih kecil menuju elemen sebelumnya untuk melanjutkan iterasi ke elemen selanjutnya. Dengan cara ini, kita melakukan rekursi atau fungsi memanggil dirinya sendiri dengan masalah yang lebih kecil, yaitu elemen berikutnya dalam daftar. Jadi, keseluruhan fungsi ini tuh bekerja
dengan cara saat kita pertama kali memanggilnya, indeks itu akan diatur ke indeks terakhir dari daftar atau indeks yang kita berikan saat memanggil indeks tersebut untuk pertama kali. Nah, kemudian kita akan mencetak elemen pada indeks saat ini. Setelah itu, kita memanggil fungsi lagi dengan indeks yang lebih kecil untuk mencetak elemen berikutnya. Nah, proses ini tuh akan berlanjut sampai kita mencapai indeks negatif yang menandakan bahwa kita sudah mencetak semua elemen dalam daftar. Jadi, jika elemen yang kita cetak sudah habis, maka kan indeksnya akan negatif, jadi tidak bisa lagi. Itu. Nah, dengan demikian fungsi ini tadi itu dapat digunakan untuk mencetak elemen dalam daftar terbalik dengan menggunakan rekursi. Nah, ini kita coba run dulu. Di sini kan kita memiliki mylist 1, 2, 3, 4, 5, jadi harusnya setelah di run itu akan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi setelah ini diproses, maka output dari program ini tuh 5, 4, 3, 2, 1 karena sudah berhasil dicetak secara terbalik menggunakan rekursi. Sekian penjelasan dari soal nomor 2. Terima kasih. Saya Ainun Maya Romani dengan NIM 22241010337. Dan selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu soalnya buatkan program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while atau for. Fungsi memiliki variabel yang menyimpan koleksi dan fungsi tersebut mengiterasi sebuah list atau array dan mengecek nilai tiap elemen. Jika elemen tersebut bernilai genap, maka elemen tersebut ditambahkan ke koleksi. Pada akhirnya, fungsi tersebut mereturn koleksi tersebut. Lanjut pada penjelasan code. Sini ada def, iterasi, dan filter genap. Ya, itu adalah nama fungsi yang mengambil 3 parameter. Di sini ada array yang akan diiterasi, lalu selanjutnya ada index. Saat ini yang digunakan dalam iterasinya nanti. Lalu event collection itu list yang digunakan untuk menyimpan angka genap. Terus if event collection is known, memeriksa apakah event collection-nya itu sudah dibuat. Nah, jika belum, maka buat list kosong untuk menyimpan angka genap. Lalu dilanjutkan, if index lebih kecil dari len array, itu kondisi untuk memeriksa apakah kita telah mencapai akhir list atau belum. Lalu if array index, nah itu memeriksa apakah elemen saat ini genap. Nah, kalau misalkan genap, maka ditambahkan elemen tersebut ke event collection. Lalu selanjutnya ada iterasi dan filter genap, memanggil fungsi itu sendiri dengan indeks berikutnya untuk melanjutkan iterasi ke elemen berikutnya dalam list. Lalu return event collection itu mengembalikan list event collection setelah iterasinya selesai. Lalu ini contohnya ada mylist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus hasil filter iterasi dan filter genap mylist dari mylist ini. Lalu print hasil filter. Kita coba run. Sebentar. Nah, maka hasil output yang dikeluarkan adalah bernilai genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luluun Palakisa dengan NIM 222410103038. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan dari soal nomor 4, di mana soalnya adalah buatkan program yang terdapat fungsi rekursif yang dapat melakukan perulangan tanpa while dan ataupun for. Fungsi tersebut menerima parameter berupa list atau array yang berisi sekumpulan string. Fungsi mengembalikan sebuah value bertipe list atau array yang berisi sekumpulan string dengan urutan terbalik. Misal, inputan adalah seperti berikut, yaitu string ABC, string DEF, dan string EFG yang di dalam list, dan fungsi akan mereturn atau memunculkan output berupa EFG, DEF, dan ABC. Untuk langsung saja ke algoritmanya, di sini dibuat
reverse list of string dengan parameter array. Jadi fungsi ini digunakan untuk membalikkan sebuah isi dari sebuah list secara terbalik. Yang pertama yaitu perkondisian yang pertama, if len array sama dengan 0, maka akan mereturn kosong. Maksudnya adalah apabila di array yang diinputkan ini tidak ada isinya atau sama dengan 0, maka fungsi tersebut akan mereturn list kosong. Masuk ke perkondisian selanjutnya yaitu else. Apabila len array tidak sama dengan 0, maka dia akan mereturn array dengan indeks min 1. Maksudnya min 1 di sini yaitu indeks paling belakang dari sebuah list yang telah diinputkan, dan akan menambah dan di plus reverse list of string. Ini adalah pemanggilan dari fungsi reverse list of string tadi dengan parameternya yaitu array dengan parameter array dengan indeks titik 2 min 1. Maksud dari array titik 2 min 1 di sini yaitu adalah metode slicing, yaitu menghilangkan indeks paling akhir dari sebuah list. Jadi untuk pemanggilan di sini, tadi kan yang paling akhir sudah dipanggil terlebih dahulu. Setelah itu dia akan memanggil reverse list of string tadi dengan indeks yang paling akhir tadi dihilangkan. Untuk contoh penggunaannya sendiri, di sini dibuat terlebih dahulu array dengan variabel mylist dengan isinya yaitu ABC, DEF, dan EFG. Ya, lalu dibuat variabel hasil reverse dengan pemanggilan reverse list of string dengan parameter mylist tadi yang list yang telah dipanggil tadi. Lalu dia akan mengeprint hasil dari reverse list. Langsung saja kita run. Jadi ini maksudnya itu dia akan membalikkan. Jadi yang dipanggil itu, nah sudah terlihat. Jadi yang dipanggil pertama itu adalah EFG. EFG adalah indeks terakhir dari list yang telah dibuat. Selanjutnya setelah di return indeks yang paling akhir, maka dia akan digabungkan menggunakan plus di sini. Lalu dia akan memanggil kembali array, menjalankan kembali fungsi dari reverse list of string dengan array-nya tadi dikurangi dengan indeks yang paling akhir. Jadi tersisa ABC dan DEF. Pada saat ini dijalankan, maka dia akan kembali lagi ke sini dan dia akan mengecek apakah kosong atau tidak. Apabila tidak, maka dia akan mereturn kembali array min 1, maka dia akan mereturn DEF. Seperti ini, maka urutannya EFG, DEF. Setelah DEF dipanggil, dia akan menggabungkan lagi dengan memanggil fungsi reverse list of string dengan array-nya tadi indeks paling akhir dihilangkan, maka tersisa ABC. Apakah itu array kosong? Tidak, maka dia akan masuk kembali ke else dan akan mereturn array min 1 dengan hasil dari pemanggilan ini adalah ABC. Maka akan terbentuk seperti ini, dan setelah ini di min 1 kan dia akan list kosong, maka dia akan mengeprint hasil dari array tadi dan masuk ke hasil reverse dan akan diprint pada codingan berikut ini. Sekian dari pemaparan kelompok 6 mengenai latihan tugas 7. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.